21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Sebelum Soeharto lengser, berbagai peristiwa terjadi di kurun waktu 12 hingga 20 Mei 98. Mulai dari aksi mahasiswa Trisakti, akhirnya berujung penembakan 4 orang mahasiswa, sehingga akhirnya memicu pemberontakan dan kerusuhan di mana-mana. Mundurnya Soeharto sudah terlihat sejak 18 Mei, ketika ada keterangan pers dari Ketua DPR MPR Harmoko usai rapat pimpinan DPR. Dan setelah itu, Soeharto menemui beberapa ulama dan tokoh masyarakat untuk membahas gagasan reshuffle kabinet dan membentuk komite reformasi. Namun, gagasan ini tidak tercapai dan Soeharto akhirnya menyerahkan kekuasaan ke Wakil Presiden B.J. Habibie. Nah, kalau misalnya kita melihat ke belakang, Indonesia sudah mengalami hal seperti itu, di mana Indonesia, masyarakatnya itu bisa menurunkan seorang presiden yang sudah begitu kuat selama 30 tahun lebih. Ya. Nah, kalau misalnya kita melihat ke Timur Tengah itu baru mengalaminya sekitar 3 tahun yang lalu hingga sekarang kan. Itu pun karena adanya memang internet. Karena ketika masyarakat itu punya akses internet, berarti masyarakat bisa melihat jendela rumah negara-negara lain. Sebenarnya pemerintahan yang lain itu seperti apa. Dan ketika ada sesuatu yang kok pemerintahan kita seperti ini ya, mereka kemudian memberontak, which is good because it's democracy. Betul, akhirnya demokrasi yang memegang gitu. Dan ini virusnya itu dari internet dan virusnya itu merebak gitu kan. Kalau misalnya kita melihat ada Libya, Syria, kemudian mengarah, itu semuanya di Timur Tengah gitu. Itu satu persatu gitu. Tapi kita tahu sekarang yang masih sampai sekarang belum ada akhirnya memang Suriah. Betul. Tapi kalau ingat kejadian tahun 98, memang sebelum lengsernya Soeharto itu kita mengalami krisis ekonomi yang sangat luar biasa, 6-1 tahun terakhir. Itu dari dolar 2.000 langsung ke lebih dari 10.000. Betul, sempat 15-an ribu ya kan. Kemudian kamu bayangkan deposito yang sekarang kan cuma bikin 6-7%-an, dulu itu sampai 60%. Artinya kalau deposito 60% itu berarti kalau kita mau pinjam uang ke bank itu lebih dari 60%. Rata-rata bisa sampai 70-80%. Siapa orang pengusaha yang mau bayar bunganya aja sampai 80%. Makanya pada saat itu banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Karena mereka harus membayar bunga yang begitu besarnya kan. Akhirnya banyak aset-aset yang disita oleh negara pada saat itu. Itulah akhir dari rezim Orde Baru yang kemudian digantikan oleh Orde Reformasi tahun 98. Betul.